Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Ratna Sarumpait menghilang usai dipenjara kasus hoax. Ngaku kritik Jokowi karena sayang. Masih ingat Ratna Sarumpait? Dulu heboh hoax tanah air lalu menghilang, kabarnya kini. Saat ini Ratna Sarumpait menyebut dirinya dipukul dan memperlihatkan wajahnya yang bengkak dan lebam. Padahal dirinya melakukan operasi plastik. Ibunda Atika Hasiholan ini menarik perhatian publik tanah air waktu itu. Hoax atau kasus kebohongan Ratna Sarumpait terjadi ketika panggung Pilpres 2019 tengah memanas. Saat itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto tengah bertarung. Bermula ketika aktivis Ratna Sarumpait menjalani operasi plastik di klinik Bina Estetika Menteng pada penghujung September 2018. Wajah Ratna lebam dan bengkak akibat operasi sedot lemak di wajah. Malu dengan kondisi wajahnya, ia memutuskan untuk berbohong. Dilansir dari manado.tribunnews.com, Ibunda Atika Hasiholan itu mengaku dipukul orang tak dikenal di Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Kebohongan Ratna menampilkan wajahnya yang lebam tersebar di media sosial. Bahkan kabar itu sampai ke telinga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah pihak mencekam pemukulan terhadap Ratna. Namun tak butuh waktu lama, kebohongan terkuak dan seketika berbalik menjadi jeratan hukum bagi Ratna. Pada Kamis 11 Juli 2019, vonis 2 tahun penjara dijatuhkan untuk Ratna karena kasus kebohongan. Setelah mendekam di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ratna Sarumpait bebas bersyarat pada Kamis 26 Desember 2019 lalu. Keluarga pun langsung membawanya ke kediamannya di kawasan Kampung Melayu Kecil, Tebet, Jakarta Selatan. Dilansir kompas.com, usai bebas, angka suara Sostal Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ratna Sarumpait sebelumnya merupakan pendukung Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Meski demikian, merapatnya Prabowo ke pemerintahan, Ratna mengira ada sesuatu yang ingin diperjuangkan mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut. Ia akan ikut senang menunggu kinerja Prabowo di Menhan. Tapi kalau beliau memang ada yang ingin diperjuangkan, ya kita tunggu saja, ujar Ratna. Ratna mengatakan ia tidak akan kembali berurusan dengan dunia politik setelah bebas bersyarat dari tahanan. Pernyataan Ratna ini pun menjadi jawaban pertanyaan awak media terkait kemungkinan kembali berpolitik. Ini berulang kali saya katakan saya tidak berpolitik, ujar Ratna. Ratna mengatakan selama ini yang ia lakukan adalah kesalahan dalam setiap kebijakan. Saya sebenarnya counter politik. Saya mengcounter kesalahan-kesalahan dalam kebijakan, ujar Ratna. Di sisi lain, Ratna mengaku salah telah masuk ke dalam tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Mungkin itu yang salah kemarin, saya masuk timnya Pak Prabowo ya. Salah dalam tanda petik maksud saya, itu saya sadari. Mungkin gak cocok buat saya, kata Ratna. Meski demikian, Ratna tidak menjelaskan lebih detail terkait pernyataan tersebut. Ratna juga menyinggung Presiden Joko Widodo dan Presiden Jokowi terkait kritiknya selama ini. Ratna menganggap kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi selama ini adalah bentuk kasih sayangnya. Kalau beliau tidak saya kritik, berarti enggak sayang sama beliau, ucap Ratna. Sutradara film Jamilah dan Sang Presiden 2009 itu tak gentar melayangkan kritikan jika memang merasa ada yang perlu dibenahi dalam pemerintahan. Itu kan tabiat saya. Saya rasa juga nanti mudah-mudahan Pak Jokowi juga kapok penjarakan saya. Gak ada gunanya juga orang tua kan, kata Ratna. Kata Ratna, tugasnya sebagai warga negara yang juga aktivis adalah mengkritik kinerja pemerintahan sebagai bukti Indonesia merupakan negara demokrasi. Masa kalau saya kritik, masa saya dimarahin lagi? Nggak boleh gitu dong. Kita negara demokrasi, tugas saya sebagai aktivis, kata Ratna.
Meski sudah merasakan jahatnya mendekam di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur, ia pun tak gentar untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurutnya pandangannya salah. Katanya kebiasaan mengkritik sudah tidak bisa diubah. Ia menceritakan pengalamannya saat mendekam di penjara. Ratna mengaku membantu banyak orang ketika ia mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Di penjara, di Polda juga banyak yang saya bantu. Artinya, kualitas saya sebagai aktivis nggak berhenti dimanapun saya berada, kata Ratna. Setelah bebas dari penjara tersebut, belum ada kabar Ratna Sarumpait sampai sekarang. Dirinya bak hilang di telan bumi setelah menghirup udara bebas. Tak seperti sebelumnya, ia terkenal vokal mengkritis pemerintah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.